Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Dan sekarang kita akan membicarakan mengenai hidup baru, pikiran baru. Nah saudara, satu istilah yang penting untuk terus kita menjelajah di dalam konsep-konsep hidup baru. Setelah kita membicarakan hidup baru yang merupakan satu status baru, hidup baru yang merupakan satu gaya baru, maka sekarang hidup baru adalah pikiran yang baru. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat akan merupakan pokok pikiran kita. Saya akan membacakan untuk kita. Kolose pasal 3, 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Hidup baru, pikiran baru. Nah saudara, artinya adalah bukan pikiran kita atau otak kita dicuci lalu diangkat dan dibuang lalu diganti dengan otak yang baru. Tentu tidak. Seperti apa yang sudah berkali-kali saya bicarakan dalam konteks pertobatan, dalam konteks lahir baru begitu ya. Tetapi menjadi arah yang baru. Itu maksudnya. Nah arah baru artinya orientasi pikiran kita. Jadi bukan karena Anda bertobat lalu hidup baru maka otaknya jadi baru lalu IQ-nya jadi baru begitu ya, atau EQ-nya juga jadi tambah jadi baru. Enggak, bukan di situ. Tetapi satu arah yang menjadi penting daripada kehidupan itu sendiri. Nah, saudara yang kekasih, maka di sini kita melihat prinsip-prinsip yang penting untuk kita perhatikan, yaitu hal mengenai memikirkan orientasinya. Yaitu pertama kita memikirkan Tuhan bukan manusia. Nah orientasi pikir di sini yaitu memikirkan Tuhan bukan manusia. Nah ini yang menjadi penting saudara yang kekasih. Memikirkan Tuhan bukan manusia. Artinya seluruh orientasi kita sudah lagi tidak antroposentris tetapi menjadi teosentris. Berorientasi kepada Allah. Nah cara berpikir seperti ini membuat kita di dalam seluruh aktivitas dan tindakan kita selalu berorientasi kepada ketetapan Tuhan. Apapun dan sekali lagi apapun yang akan kita putuskan selalu mengacu kepada apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan. Bukan apa yang menjadi ketetapan, kehendak atau selera diri saya. Nah di sini memang akan muncul satu konflik yang sangat berat. Tetapi bukan berarti ini mematikan. Ini bukan berarti juga membuat tidak berdaya diri Anda. Sebentar nanti kita akan melihat dulu maksud dari seluruh ini. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, memikirkan Tuhan bukan manusia adalah di dalam bagaimana mengambil seluruh keputusan di dalam seluruh aktivitas hidup saya. Tuhan menjadi acuannya. Tuhan menjadi ketentuannya. Nah, jadi berpikir di sini menjadi sangat menarik. Nah, ini satu orientasi pikir baru. Pikiran yang lama adalah satu pikiran yang selalu berorientasi kepada diri, apa yang menyenangkan diri. Bodoh amat kalau itu menyakitkan hati Tuhan. Tidak mau tahu kalau itu melukai hati Tuhan. Yang saya mau tahu, yang saya mau mengerti, hanya satu. Saya senang gak dengan hal itu? Just that. Nah, ini salah saudara yang kekasih. Tuhan gak mau seperti itu. Karena itulah kita dikatakan untuk mulai memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Manusia memikirkan apa yang bisa memuaskan dia. Dan bagaimana dia bertahan hidup. Bahkan kalau bisa. Bagaimana dia menjadi penguasa, menguasai orang yang lainnya. Tetapi pikiran Tuhan berkehendak lain. Berubah. Sehingga Tuhan memikirkan justru bagaimana dia menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dia mengorbankan dirinya demi manusia. Di dalam cinta kasih yang melampaui akal dan pikiran kita. Maka orientasi pikiran Allah menjadi satu orientasi pikiran yang penting untuk kita pikirkan sama-sama. Sehingga kita mengacu dan hidup di sana. Nah ini memang akan menjadi satu berpikir melawan arus. Satu pikiran yang tidak umum, satu pikiran yang tidak lazim. Yang kalau dibicarakan dengan banyak orang, saya suka memakai istilah. Mungkin orang akan mengatakan Anda sedikit abnormal. Begitu ya. Cara pikiran yang terlaksana sangat bodoh karena kehilangan daya saing. Karena kehilangan daya juang. Saudara-saudara, apakah ia seperti itu? Maaf, tidak. Ini akan sangat berbeda sekali. Justru dengan naluri seperti ini dihidupkan. Naluri orientasi pikiran kepada Allah bukan kepada manusia. Maka itu akan menciptakan, bahkan memacu lahirnya apa yang disebut perdamaian. Atau mungkin sila yang kelima, keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu bangsa ini sangat memerlukan orang-orang Kristen. Yang hidup baru, punya pikiran baru yang berorientasi kepada Allah. Karena mereka lah yang bisa memberikan sumbangsi cinta kasih dan kedamaian yang aktual. Yang Allah pernah demonstrasikan bagi anak manusia di muka bumi ini. Tetapi hidup yang berorientasi kepada manusia, kepada diri, hanya akan membawa kepada penjajahan satu dengan yang lain, saling menguasai dan saling melukai.
dan tidak akan ada saling menghargai. Nah, ini perlu kita pikirkan sama-sama, saudara yang kekasih. Yang kedua juga yang perlu kita pikirkan dalam bagian ini adalah berpikir yang di atas, bukan yang di bawah. Di surga, bukan yang di bumi. Saudara, istilah ini sengaja saya pisah antara memikirkan Tuhan atau berpikir seperti Tuhan mau, bukan manusia, dengan berpikir yang di atas, bukan yang di bawah. Artinya ketika kita memikirkan perkara-perkara sorga atau bumi dalam pengertian, apapun yang aktivitas kita lakukan di bumi ini adalah seluruh aktivitas yang mengacu kepada kehendak atau warna sorgawi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukankah itu dua Bapa kami di dalam pembukaan yang sangat menarik? Bagaimana ketetapan dan kehendak Allah berlaku di dalam bumi ini seperti di dalam surga. Sehingga bumi akan berubah, suasana surgawi menjadi sangat indah. Bumi akan berubah sehingga suasana cinta kasih dan damai itu menjadi nyata. Bumi akan berubah dan diisi oleh hari-hari yang menyenangkan di dalam kehidupan banyak orang-orang yang merasakan cinta kasih melalui anak-anak Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan itu berpikir yang di sorga bukan yang di bumi. Oleh karena itu saudara yang kekasih, maka bagian yang kedua ini menjadi satu bagian tuntutan supaya pola pikir di dalam kehidupan kita itu betul-betul mengacu kepada satu pola pikir yang pas. Memindahkan surga ke bumi, itu bahasa bebasnya. Saudara nggak usah berpikir lalu bilang, di mana surga dipindahin ke bumi. Itu cuma bahasa figuratif saya saja. Untuk mengatakan bagaimana mengubah suasana bumi menjadi satu suasana surga. Di surga penuh dengan kejujuran, kebenaran dan keadilan, kasih yang tiada henti. Maka bumi akan merasakan itu. Maka bumi akan diwarnai oleh satu nuansa-nuansa yang luar biasa. Ketertiban-ketertiban yang sangat mengagumkan. Bukankah itu yang kita rindukan, saudaraku? Taman Eden yang baru. Lalu mungkin kita akan berkata, ya nggak bisa dong Pak, nanti kalau Tuhan datang dan diperbarui. Betul, betul sekali, itu kesempurnaannya. Tetapi itulah perjuangan kita menuju kepada kesempurnaan itu. Di sini sekarang ini, di bumi yang porak-poranda yang hancur ini, kita mesti berkarya. Kesempurnaannya akan datang nanti sesudah dunia ini berkesudahan. Betul, tetapi bukan berarti kita duduk diam dan menunggu sampai Tuhan datang. Sehingga kita tidak bertanggung jawab lagi pada kehidupan ini. Lari dari realita ini. Sangat mengerikan. Banyak orang berpikir, saudara yang kekasih, Tuhan akan datang. Karena Tuhan akan datang, banyak orang meninggalkan pekerjaannya lalu tidak bekerja lagi. Lalu dia bilang menunggu Tuhan. Bahkan keluarga terabaikan, anak istri menjadi permasalahan di dalam rumah. Aneh sekali. Bagaimana ikut Tuhan bisa masalah dengan keluarga? Bagaimana ikut Tuhan tidak memberikan sejahtera bagi anak istri atau anak suami? Lalu mereka berdalih, bukankah Tuhan berkata, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pertempuran antara ayah, orang tua, dan anak-anaknya, suami dan istrinya. Wow, salah nafsirin. Padahal yang dimaksud Tuhan adalah ketika pertempuran antara dosa, tidak akan peduli kepada hubungan apapun juga. Karena kebenaran dan dosa akan bertempur habis-habisan. Kebenaran adalah kebenaran yang tidak mempunyai satu keberpihakan. Hanya karena hubungan darah. Itulah maksudnya. Beda sekali. Nah karena itu saudara, berpikir seperti yang di atas, bukan yang di bawah, adalah bagaimana memindahkan suasana sorga ke bumi ini. Di sini, sekarang ini. Ketika kita bertarung di dalam realita zaman ini. Jangan melarikan diri. Nah karena itu, ini akan menjadi sangat penting di dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk mengevaluasi dirinya. Apakah kita menciptakan suasana sorgawi? Atau sebaliknya. Kita justru menciptakan satu suasana yang sangat duniawi. Bukankah gereja-gereja seharusnya dan sudah pada tempatnya menjadi satu suasana sorgawi di mana cinta kasih dapat diwujudkan dengan berbagi diri satu dengan yang lain. Tetapi sayang, ketegangan, ketidakpedulian pun ada di sana. Orang-orang susah yang terpojok, orang-orang berlebih yang lupa diri. Kita berdoa, saudara, supaya suasana itu jauh dari gereja. Sehingga ada satu suasana berbagi rasa kepedulian yang berlebihan kepada mereka yang berkekurangan. Perwujudan cinta kasih yang aktual. Sehingga yang punya banyak kesempatan memberi sedikit kesempatan bagi mereka yang tidak punya kesempatan. Sehingga kenikmatan suasana persekutuan sorgawi itu ada di sini, di bumi ini. Bukan lari dan tidak bertanggung jawab. Melepaskan diri daripada realita hidup dan pergumulan zaman. Bukan lari dan bersembunyi seraya berkata, menunggu Tuhan datang. Itu penantian tidak bertanggung jawab. Kita selalu harus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dengan karya-karya baru yang harus kita kerjakan dan kita berikan untuk puji hormat nama Tuhan kita. Yang ketiga, saudara, pikiran baru berarti berpikir yang kekal, bukan yang sementara. Sangat menarik kalau kita menjelajah memikirkan apa yang dikatakan oleh kitab pengkhotbah. Seluruhnya sia-sia, sia-sia, sia-sia. Sia-sia lahir, karena akan mati juga. Sia-sia kerja, toh akan ada masa berhentinya.
Sia-sia jadi raja karena akan jatuh juga. Paling tidak wafat dan mesti pensiun. Sia-sia berkuasa karena ada batasnya. Semua sia-sia, saudara. Bahkan dia mengatakan sia-sia membaca banyak buku, sia-sia belajar. Ayat yang mungkin akan sangat disukai oleh anak-anak muda yang memang studinya ogah-ogahan. Tetapi yang menarik, di atas semua itu kata pengkhotbah memang menjadi sia-sia. Karena apa? Karena tidak ada kekekalan di dalamnya. Namun semua menjadi punya makna, semua menjadi indah kalau ketetapan dan kehendak Allah ada di sana. Kekekalan. Maka pengkhotbah adalah kata kuncinya, hubungan kesementaraan dan kekekalan. Karena itu saudara, apapun seluruh aktivitas di dalam hidup kita akan menjadi satu hidup yang tidak mempunyai meaning, akan tidak mempunyai dampak, nggak ada meaningful di sana. Karena tidak berorientasi kepada kekekalan. Kita terjebak dalam lingkaran setan kesementaraan yang tidak akan pernah menuntaskan sebuah permasalahan. Maka karya demi karya yang kita kerjakan hanya berbuah kepada masalah demi masalah yang akan datang. Penemuan teknologi mengakibatkan persoalan lainnya. Kita bisa menjelajah bulan, hidup semakin makmur dan semakin hebat, memerlukan banyak hal untuk kenikmatan anak manusia. Bensin diperlukan untuk mobil-mobil mewah, yang mengakibatkan merosotlah persediaan bumi. Rumah-rumah kaca mewarnai hari-hari kita dan tidak terhindarkan, yang mengakibatkan tambahlah panas bumi. Kayu dibutuhkan banyak untuk rumah dan beraneka ragam bangunan dan kebutuhan manusia. Terjadilah penggundulan hutan dan menimbulkan ozon yang bolong, panas bumi. Lahan tidak lagi cukup karena dijelajah dan ditinggali oleh anak manusia. Laut pun berubah menjadi daratan. Perseimbangan ekosistem kacau. Karena apa? Kebutuhan kita. Apa yang terjadi? Saudara bayangkan sendiri. Ketika keseimbangan itu hilang, mau jadi apa bumi? Dosakah kita memakai gas bumi atau gas alam ini atau apapun hasil bumi? Jawabannya tidak. Dosakah kita memakai seluruh yang kita pakai? Jawabannya tidak. Tetapi menjadi masalah adalah ketika kita mengeksploitasinya lebih dari apa yang kita butuhkan dan kita melupakan keseimbangan. Itulah. Karena apa? Karena semuanya sementara. Atau kita tidak pernah berpikir 10, 20 atau 100 atau 1000 tahun lagi mau jadi apa. Maka para pendahulu kita memakan apa yang mereka perlukan tanpa peduli bagaimana nasib cucu buyutnya nanti. Maka para koruptor menghancurkan, mencabik-cabik negara, hutang bodoh amat karena tidak memikirkan generasi penerusnya nanti. Mengapa? Sementara. Sementara itu kita pakai dalam terjemahan biasa, mumpung. Aji mumpung inilah dikenalkan, dikembangkan karena tidak tahu konsep dan pemahaman tentang kekekalan. Nah karena itu saudara yang kekasih, hidup baru mempunyai satu pikiran baru yang selalu berorientasi jauh ke depan sana. Bukan saja dalam bilangan waktu, bahkan menembus waktu sampai kepada kekekalan. Kita bertarung di sana, saudaraku. Kita harus memenangkan pertempuran yang kita jalani. Kita bertarung di sana, saudaraku, dengan pikiran yang baru, supaya kita bisa menawarkan konsep-konsep yang baru. Dengan pikiran yang baru, supaya kita bisa mewarnai hari-hari dunia, supaya dunia punya harapan yang baru. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam bagian ini. Pikiran baru, pertama, bukanlah dikotomi, tetapi kesatuan. Artinya, kita tidak boleh mendikotomikan, memikirkan Tuhan bukan manusia. Lalu kita mau menjadi ilahi, begitu ya. Lalu manusia tidak kita pikirkan lagi. Tentu bukan itu. Bagaimanapun, matematika kan tidak ada hubungannya dengan langsung dengan Tuhan. 1 tambah 1 kan 2. Apakah itu tidak boleh dipikirkan karena itu tidak berkaitan dengan Allah? Tentu tidak itu. Waktu saudara belajar ilmu bumi, saudara belajar sejarah kan tidak langsung berkaitan dengan ketuhanan. Apakah itu harus ditinggalkan? Tentu bukan itu. Jangan didikotomikan, tetapi orientasinya menjadi penting. Ketika kita berpikir seperti Tuhan berpikir, untuk apa? Untuk di sini buat manusia. Gitulah. Itu harus mempunyai satu dampak yang bisa dipertanggungjawabkan. Satu realita yang diwujudkan dalam kehidupan keseharian kita, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi bukan dikotomi. Yang kedua juga dia bukan anti, tetapi satu sinergi. Ketika kita berkata di atas, di bawah, kekal, sementara, itu bukan anti. Sehingga kita anti yang di bumi, maunya di sorga. Apa ngambang apa bagaimana hidup kita? Jangan jadi aneh. Kita anti kepada sementara, mau kekal. Awas saudara. Sekarang banyak kecenderungan-kecenderungan ekstrim yang menjebak kita pada satu perangkap yang salah dengan dalih kata Tuhan, kata Alkitab. Tetapi sayang penjelajahan tentang kebenaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mengakibatkan banyak kesalahpahaman, timbulnya dikotomi atau anti. Padahal seluruh bumi milik dan budaya adalah milik Tuhan yang Tuhan berikan. Yang seharusnya
disinergikan oleh anak manusia guna kemuliaan Tuhan. Kalau kotor, ya dicuci, dibersihkan, bukan dibuang. Kalau yang kotor itu dibuang, saudara, ya semua manusia ini juga dibuang, berdosa semua. Tapi Tuhan datang dan membereskan dosa itu, menyucikan manusia dari dosa. Nah, itu semangat orang percaya. Dia harus membersihkan apa yang ada di lingkungannya, pola pikirnya, pergaulannya, pekerjaannya, termasuk budaya atau adat istiadatnya, bukan menghancurkannya. Kita harus hati-hati. Ya, yang harus dihancurkan adalah kuasa setannya, pekerjaan setannya, bukan media yang tersedia di sini. Karena itu harus pelan-pelan. Yang ketiga, pikiran baru adalah sebuah keseimbangan yang ketat. Karena itu perlu satu jaga dengan yang lainnya, sehingga saudara jangan terjebak pada kata yang salah. Itu berarti saudara harus tetap bekerja. Itu berarti saudara harus tetap berkarya di dunia ini. Itu berarti saudara berhubungan dengan orang, bukan hanya yang Kristen, termasuk yang bukan Kristen, bergaul dan berbuat baik kepada mereka. Karena dengan demikianlah saudara menyaksikan bahwa orientasi pikiran saudara adalah untuk kemuliaan Tuhan, supaya suasana sorga bisa pindah ke bumi. Karena saudara mengikat diri dengan kekekalan, bukan saja kesementaraan. Sementara ada di sini, ketika kita ada di sini kan sementara. Di bumi kita di bawah. Manusia kan kita memang manusia, begitu kan. Tetapi bagaimana menghubungkannya sehingga menjaga sebuah keseimbangan yang ketat di dalam hidup, ini menjadi sangat penting. Itulah pikiran baru. Sehingga dengan demikian saudara, kita bisa memberi warna, mempengaruhi satu wawasan pikir anak manusia. Kita bisa memberi kontribusi yang utuh guna puji hormat bagi nama Tuhan kita. Saya harap ini sungguh-sungguh bisa menggugah kita untuk kita tiba pada pemahaman yang utuh tentang kasih dan kemurahan Allah, sehingga kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Saudaraku yang kekasih, jikalau kita terjebak pada dikotomi atau menjadi membuatnya semacam anti, ini akan menjadi sangat berbahaya. Kita akan muncul menjadi kekuatan-kekuatan ekstrim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan muncul justru mencoreng-moreng kekristenan, karena orang akan bingung, confused dengan kekristenan. Tuhan sangat membumi ketika datang ke dalam dunia ini. Ia hadir di dalam kehidupan seluruh corak ragam anak manusia. Ia bersahabat dengan orang kaya dan tidak pernah anti, sekalipun dia pernah berkata, orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Itulah pada umumnya. Tetapi apakah Yesus memusuhi orang kaya? Tidak. Matius pemungut cukai mengikut dia. Sakeus pemungut cukai yang kaya juga bersahabat dengan dia. Yusuf Arimatea juga bersahabat dengan dia yang punya properti. Yesus tidak anti kepada kekayaan lalu pro kepada kemiskinan. Karena dia juga mengkritik banyak orang-orang Israel yang sudah susah masih menjual kehidupannya. Dia mengkritik orang-orang yang mencari dia, bukan untuk mencari dia, tetapi karyanya, yaitu roti supaya mereka kenyang, bukan mencari kebenaran yang memberi kehidupan. Dia juga mengkritik itu. Karena itu saudara, hidup ini mesti aktual, mendarat betul-betul. Jangan jadi aneh di dalam bumi ini. Tidak pernah Alkitab ajarkan begitu. Dan tidak pernah Yesus mendemonstrasikan hidup seperti itu. Jangan lupa, Yesus benci kepada dosa, bukan orang berdosa. Sehingga apapun di dalam hidup ini harus betul-betul dibersihkan dan dikembalikan supaya menjadi baru. Nah, dengan pikiran seperti inilah kita mengelola zaman yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dengan pikiran seperti inilah kita mau mewarnai hari-hari gereja kita. Dengan pikiran seperti inilah kita bertarung. Gampang? Tidak. Sulit kok. Susah. Tapi itulah perjuangan kita. Dan kita tidak boleh lari dari sana. Saya selalu mengatakan kekristenan mudah ketika kita total percaya kepada Tuhan. Tetapi menjadi susah karena memang untuk total itu selalu berlawanan dengan kedagingan. Maka perjuangan kita sebenarnya bukan melawan yang di luar sana. Perjuangan kita sebenarnya bukan soal berapa jumlah suku atau bangsa. Persoalan kita sebenarnya bukan agama yang berbeda. Tapi persoalan kita adalah bagaimana tidak memberikan pintu bagi si jahat untuk menggoda. Persoalan kita adalah bagaimana mengalahkan si jahat yang ingin menjatuhkan kita. Karena tawaran dia selalu nikmat dan menyenangkan, saudara. Dan kita sering kali gagal, bukan? Karena itu bangunlah. Biarlah pikiran baru itu makin terasa, mengkilap dan luar biasa. Sehingga bisa memancarkan karya tanpa celah. Sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Memberi pengaruh bagi dunia. Sehingga dunia boleh berkata, sungguh mereka berpikir beda dengan kita. Sungguh mereka berpikir melawan arus. Tapi mereka telah menciptakan satu arus yang sangat luar biasa. Yang patut kita ikuti jejaknya. Kita tiru. Karena memang mendatangkan kehidupan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memimpin kita. Dan kita mendapatkan semuanya di dalam cinta kasih-Nya. Hidup baru, pikiran yang baru. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan, kami pikirkan. Biarlah di dalam memasuki hari-hari, menjalani hari-hari kami boleh sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Tuhan sendiri yang terus memperbaharui pikiran kami. Karena memang itulah panggilan kami sebagai orang percaya yang terus diperbarui tiap hari. Karena memang kasih-Mu selalu baru bagi kami. Karena itu pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Kiranya boleh menolong, menopang, memimpin kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau.
Tolong kami dalam pekerjaan kami, di bidang apapun kami bekerja, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu. Jauhkan kami daripada dosa, ketidakjujuran. Jauhkan kami daripada hal-hal yang salah. Tolonglah supaya kami berpikir seperti Kristus berpikir. Tolonglah supaya kami memikirkan perkara yang di sorga, bukan di bumi. Tolonglah supaya kami mengaitkan hidup kami dan memikirkan kekekalan, bukan hanya kesementaraan. Tetapi tolong pula kami supaya kami mampu menjaga, bukan mendikotomikan atau mengantikan satu dengan yang lain, tetapi menjaga keseimbangan itu. Karena memang kami hidup di sini sebagai manusia. Kami bukan Tuhan. Karena kami hidup di sini di dalam kesementaraan, belum sampai kepada kekekalan yang seutuhnya. Kami hidup di sini di bumi, bukan di sorga. Ingatkan kami. Tetapi dari bumi kami ke sorga, dari kesementaraan kami kepada kekekalan, dari semangat manusiawi kami mau bersatu bersama dengan Tuhan di kesempurnaan. Karena itu tolong dalam perjalanan hidup kami menuju kesempurnaan itu, kami tidak terjebak pada perangkap yang salah ya Allah. Demi Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa ini dan kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami terus diperbaharui dalam pikiran kami. Amin.